Baik, shalom, selamat pagi. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara. Saya percaya hari ini hari yang luar biasa dan kita akan menikmati bagaimana Tuhan berbicara kepada kita pada pagi hari ini. Saya sangat diberkati tadi pagi ya dengan khotbah dari Pastor Ali. Ya, terima kasih Pastor Ali dan mengingatkan kita kembali untuk melihat apa yang sebenarnya yang Tuhan gak mau kita lakukan. Dan apa yang Tuhan mau kita kehendaki dalam kehidupan kita. Jadi, saya belajar tuh tadi apa Gusti Allah mboten sare. Itu bahasa Jepang ya. Jadi Tuhan gak pernah apa itu? Gak pernah tidur, saudara. Ya, dia gak pernah tidur. Sekalipun ada yang mungkin mengatakan dia tertidur Pak di perahu. Bukan itu maksudnya. Ya, secara spiritual ya Tuhan melihat keadaan kita, dia tahu keadaan kita. Tapi dia tidak mengkontrol kehidupan saudara dalam arti meremote saudara harus buat ini, buat ini. Kita punya free will. Kita punya kebebasan dalam hidup ini. Amin. Saudara punya bebas. Tapi saudara bisa free will tapi saudara tidak bisa menolak namanya konsekuensi. Konsekuensi akan datang sesuai free will saudara. Seperti itu. Kita nggak bisa tolak itu. Karena itu masih series yang sama. Ini hanya 2 minggu. Ya, Hearing God's Heartbeat. Jadi bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan itu. Seperti kita mendengar suara jantung kita. Beberapa waktu yang lalu anak saya Sharon. Ya, dia mengalami flu berat, sakit. Dan dia bilang, Dad, sampai saya mendengar denyut jantung saya. Dia dengar lup seperti itu ya. Dia dengar seperti itu. Mungkin karena terlalu batuk, terlalu berat seperti itu. Nah, tapi yang lebih penting itu bagus kita dengar jantung ini kita, cara fisik kita. Ya, secara anatomis, tetapi mari kita mendengar apa yang Tuhan berbicara kepada kita setiap hari. Mari kita mendengar apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Heartbeatnya Tuhan. Sehingga kita tidak dikuasai oleh hawa nafsu, oleh kemauan kita sendiri. Amin saudara. Jadi saya beri judul, masih judulnya sama, The God of Justice and Mercy. Jadi keadilan Tuhan itu adil, tapi juga Tuhan punya belas kasihan. Ada mercy buat kita. Sometimes kita mau selalu mercy. Have mercy on me, kita nyanyi seperti itu. Tapi kalau kita mau lihat kehidupan kita, kita nggak mau Tuhan adil kepada kita. Karena kita tahu siapa kita. Iya kan? Kita mau Tuhan mau perhatikan mercy dalam kehidupan kita. Nah, kita akan belajar mengenai semuanya ini. God of mercy. Tapi saya mau highlight saudara, orang yang menyia-nyiakan hak istimewanya. Saudara kita di tempat ini, bahkan kita menjadi orang Kristen, kita punya hak istimewa dari Tuhan. Kita adalah imamat yang rajani. Kita adalah bangsa yang kudus. Kita adalah umat pilihan Allah. Imamat yang rajani. Jadi semua kita ini adalah para imam. Kalau dalam konsep perjanjian lama, imam-imam adalah orang tertentu. Ya, bahkan kalau orang nggak mengerti sendiri bahwa imam-imam saat ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Tapi tahukah saudara, Alkitab berkata, saudara dan saya adalah imamat yang rajani. Saudara adalah bangsa yang kudus. Bukan seperti Israel, itulah gereja yang melayani dalam kerajaan Allah sebagai imam-imam. Untuk, tujuannya ada, untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang besar. Itu panggilan kita. Biar saya lupa ini. Oke. Saudara masih di kisah Amos. Kok ada yang lain ya? Aduh sorry. Jatuh kaca. Aduh. Ya, ini seperti gigi copot, gigi palsu. Sudah sering seperti ini. Tapi kita bersyukur apa yang itu. Saudara, kok saya lihat kayak penglihatannya salah gitu. Kok satu buram, sabu-sabu. Satu buram, satu buta. Jadi kita akan belajar dari kitab Amos. Nah, siapakah Amos itu saudara? Nah, Amos adalah seorang penggembala di daerah namanya Tekoa. Tapi dia punya calling sebagai seorang nabi. Karena itu Alkitab secara teologi berkata, Amos adalah bagian dari nabi kecil, dari 12 nabi kecil. Seorang penggembala, orang yang biasa. Ya, dia tidak disebut sebagai orang yang profesional karena dia tidak sekolah nabi. Sekolahnya imam, sekolahnya Eli, Nabi Elia.
Saudara. Jadi Amos ini mengatakan bahwa dia memberitakan satu penghukuman bagi orang yang menyia-nyiakan hak istimewanya, yaitu Israel. Tuhan sudah memilih bangsa ini. Tuhan sudah menetapkan bangsa ini. Tapi kalau kita lihat dari minggu lalu khotbah Pastor Petra dan Pastor Yaya, saudara, kita melihat bagaimana mereka bermain-main dengan kasih karunia. Mereka menganggap sepele, menganggap enteng, dan hidup biasa-biasa. Hidup senang-senang seperti biasa. Ya, seperti nggak terjadi apa-apa, saudara. Ya seperti ya masuk kiri keluar kanan. Pokoknya kita nikmati kehidupan ini. Mereka hidup dalam kejahatan. Mereka hidup dalam hal-hal yang menindas rakyat kecil. Bahkan dikatakan pemerintahan pada waktu mereka memajaki rakyat kecil untuk orang-orang besar ini menikmati pajak rakyat kecil itu. Jadi dari dulu praktek-praktek begini, saudara. Ya, diperaslah orang-orang ini. Yang kemudian pemerintahnya menikmati seperti itu. Tuhan melalui seorang nabi Amos diutus oleh Tuhan dalam penggembalaannya untuk pergi memberitakan nubuatan yang tidak nyaman, yang tidak enak itu. Bukan hanya mau yang sedap-sedap. Jadi sesuai namanya Amos berarti beban. Memikul beban. Dari tekoa berarti meniup trompet. Jadi kira-kira kalau diartikan seorang yang mempunyai beban dan meniupkan trompet kebenaran. Itulah pelayanan Nabi. Tekoa adalah suatu tempat di mana Daud pernah berada di sana. Tanah disebut Tekoa, di tanah di bagian Yehuda. Di mana Daud mengembalakan domba-dombanya. Dan juga waktu dia melarikan diri dari mengembara waktu dia akan diburu oleh Saul. Kemudian 3 abad kemudian, 300 tahun kemudian, Amos ada di tempat yang sama. Jadi saya lihat Tekoa ini tempat bersejarah. Tekoa ini tempat ditiupkan satu sangkakala, satu trompet peringatan buat orang Israel. Dan saya percaya melalui mimbar ini, melalui khotbah saudara dengar tadi pagi, minggu lalu sampai pagi hari ini, ada trompet buat kita untuk mengingatkan kita tentang suara kebenaran itu. Bahwa Allah itu adil, tapi Allah setia, tapi Allah juga punya belas kasihan, saudara. Penglihatan Amos yang luar biasa ini, kita melihat bagaimana Amos, ya dia bernubuat waktu dipanggil, tapi juga dia berdoa. Sewaktu Amos mendapatkan vision ini, penglihatan ini, saudara, Tuhan berbicara kepada dia. Dia mulai bernubuat. Dia mulai memberanikan diri berbicara kepada pemimpin, kepada raja yang ada di sana. Dan Tuhan suruh dia pergi. Itulah panggilan seorang nabi. Ya. Dan dia hanya mau taat. Suara kenabian biasanya suara yang tidak enak, tidak sedap didengar. Karena suara kenabian adalah suara peringatan. Alkitab berkata kalau kita belajar, dia yang memberikan baik rasul, nabi. Rasul, jempol. Nabi ini suka begini, saudara. Dengarlah hai Israel. Ya kira-kira pelayanan kenabian. Dengarlah nabi. Kemudian apa yang saudara? Penginjil yang paling panjang kan? Penginjil. Kemudian gembala, gari manis, pengajar. Nah suara kenabian Amos ini pergi sampai ke daerah utara. Dan dia menyampaikan firman Tuhan ini. Jadi ada satu kemarahan ilahi yang Tuhan taruh di dalam diri Amos. Jadi seperti ada kemarahan ilahi dari seorang Amos. Ya, saudara tahu Allah pencemburu, Allah juga bisa marah pada waktu itu kan. Nah saudara, dan itu yang terjadi dalam diri Amos. Tapi di satu sisi akan kita lihat bahwa Amos, saudara, Tuhan kasih juga perasaan seorang nabi. Bukan hanya Tuhan mau menghukum, tapi juga berdoa. Ya, itulah suara profetik dari Amos. Dan sebenarnya Amos ini sebagai nabi hanya menyampaikan. Nabi adalah penyambung lidah Allah. Hanya menyampaikan suaranya Tuhan, heartbeatnya Tuhan kepada orang-orang yang dicintai. Saudara, kalau saudara kita masih berkata kepada seseorang, artinya orang itu kita sayang. Amin. Kalau orang tidak kita kenal, forget it, masa bodoh. Memang urusan gue, kira-kira gitu. Tapi orang-orang yang kita sayangi, anak-anak kita akan kita ajar, akan kita didik, akan kita peringati. Karena apa? Karena kita sayang sama mereka. Itu hati Tuhan. Tuhan mengasihi bangsa ini. Dan lewat hambanya Amos, nabinya, berbicaralah Amos kepada dia. Dan seperti Amos juga berdoa. Waktu dia mendapat penglihatan ini, dia ngeri, saudara. Dan dia berbicara, tapi di satu sisi Amos berdoa. Dia tahu penghukuman ini akan datang kepada Israel.
Amos, saudara, kita lihat dalam 3 pasal 7, 8, dan 9. Ada satu penglihatan yang dia lihat. Nah, ada 5 penglihatan. Nah, kita sudah tidak sedang melihat-lihat, tapi saya mau beri saudara sebagai background dari semua ini. Ada 5 penglihatan. Yang pertama adalah belalang. Ya, belalang di mana Tuhan, penglihatan ini akan menghukum Israel. Tetapi dikatakan bahwa penghukuman itu dihindarkan oleh Tuhan. Sewaktu Amos berdoa, Amos memohon belas kasihan Tuhan, mohon mercy kepada Tuhan. Maka penglihatan yang pertama, api itu dihindarkan oleh Tuhan. Saudara lihat. Ya, Tuhan juga tahu. Walaupun dia adil, dia punya belas kasihan. Dia tahu sewaktu umatnya meredakan diri. Dia tahu waktu kita bertobat. Amin. Dikatakan Tuhan hindarkan semuanya ini. Dan Amos berdoa sebagai seorang nabi. Penglihatan yang kedua adalah api. Saudara. Jadi pertama belalang, yang kedua api. Sama, api segera akan datang. Itulah penghukuman Tuhan. Tetapi dikatakan lagi, Tuhan membatalkan rencananya karena Amos berdoa. Walaupun Amos sudah sampaikan, saudara. Tapi Tuhan, saudara, punya belas kasihan kepada mereka. Nah, penglihatan yang ketiga adalah tali sifat. Nah, saya berkesan sekali dengan tali sifat ini. Karena saya sekolah dulu, ya saya belajar dulu. Tali sifat ini berkesan buat saya. Ya, artinya Tuhan tidak lagi memaafkan Israel. Nggak ada pengampunan lagi. Nggak ada lagi, saudara. Tali sifat adalah sama dengan anak timbangan. Saudara tahu timbangan? Nah, mulai ditimbang seperti itu. Dan sepertinya nggak bisa, nggak seimbang. Ini dosanya makin besar. Makin dikasih karunia, makin diampuni, makin menjadi-jadi. Gitu kira-kira bangsa Israel. Wah, makin jadi, saudara. Dan mereka pikir, alah, peringatan-peringatan yang seperti itu hanya sambil lalu. Tidak akan terjadi kepada kami. Kami ini bangsa yang dikasih Tuhan. Kami ini dipilih. Nenek moyang kami ini menyeberangi laut Tiberau. Tuhan menunjukkan kasih dan setianya. Tidak mungkin. Saudara, dari satu sisi mereka melihat Tuhan. Hati-hati, saudara. Kalau dari satu sisi kita hanya melihat mercy. Tapi kita tidak pernah belajar tentang keadilan Tuhan. Kalau bapak-bapak, saudara, orang tua. Kalau kita hanya mercy kepada anak kita akan jadi manja spoil, saudara. Kita tidak pernah memperlihatkan bahwa kita juga mewakili Tuhan. Bahwa kita adil kepada mereka. Kita akan pilih kasih nanti seperti itu. Kita akan mendidik dan kita akan menjerumuskan keluarga kita, anak-anak kita. Tuhan mau berbicara kepada ini tentang tali sifat, saudara. Itulah standar Tuhan yang digunakan Tuhan untuk menilai orang Israel. Timbangan, tali sifat. Dan pada saat itu sudah nggak ada lagi. Penghukuman telah ditentukan. Yang berikutnya, bakul berisi buah-buah musim kemarau. Itu penglihatan keempat. Amos melihat lagi ini. Dan sebenarnya sudah musim, sudah ranum. Udah nggak bisa. Sudah saatnya. Sudah waktunya. Penghukuman sedang mengancam. Jadi pada waktu penglihatan ke tali sifat, Amos nggak berdoa lagi. Dia nggak mau berdoa lagi. Yang keempat, dia nggak berdoa lagi. Sudah cukup peringatan-peringatan seperti itu. Dan yang kelima, Tuhan dekat mezbah. Ini melambangkan bagaimana penyembahan berhala di Betel itu. Di mana Tuhan berdiri di sana dan Tuhan menghancurkan pilar-pilarnya. Tuhan gak suka dengan penyembahan palsu. Tuhan gak suka dengan hanya model. Di mana mereka memuji, mereka mencari Tuhan, tetapi hati mereka tidak melekat kepada Tuhan. Mereka melakukan praktek-praktek duniawi, sinkretisme, penyembahan berhala. Mereka tidak ada rasa takut akan Tuhan. Di pikiran mereka bahwa Tuhan mengasihi kami. Saudara, tidak sedikit sekarang kekristenan kita membangun nilai-nilai kita bahwa kita melihat seperti itu. Bahwa nggak mungkin, mari kita jalani biasa saja. Kehidupan di dunia standarnya seperti ini. Kalau kita gereja, mari kita hidup seperti layaknya orang di gereja. Kita double standar. Dan Tuhan nggak mau kehidupan yang seperti ini. Sekali lagi karena Tuhan sayang saudara. Bayangkan kalau anak-anak kita hidupnya double standar. Bermuka dua, bertopeng di rumah. Dan berpura-pura baik kepada kita. Maukah saudara seperti itu? Gak mau kita. Kita gereja Tuhan. Kita anak-anak Tuhan. Tuhan gak mau seperti ini. Amin.
Ini adalah peringatan yang keras dari seorang Amos. Ya, tentang penghukuman yang akan datang kepada bangsa ini. Habislah Amos, dia nggak bisa berdoa lagi. Cukuplah saudara. Ya, datang karena dosa-dosa Israel. Tetapi juga menunjukkan dalam nanti sebentar kita belajar bagaimana kesediaan Tuhan untuk mendengarkan doa dan permohonan hamba-hambanya. Seperti Amos. Jadi belum ada terlambat. Selama orang ada istilah, selama saudara masih bisa berdoa, berdoalah saudara. Sebelum saudara didoakan nanti. Iya kan? Mari kita berdoa. Kalau kita berdoa apa? Kita meminta belas kasihan Tuhan. Tapi dalam doa kita sebelum kita minta belas kasihan Tuhan, kita bertobat. Tuhan ampuni pelanggaran dan dosa-dosa saya. Amin. Kita nggak mau ada yang terhilang dari keluarga kita. Kita nggak mau ada yang terhilang dari semua saudara yang ada di tempat ini. Kita mau bersama-sama, bukan hanya di bumi, tapi juga di surga bersama-sama. Amin. Seperti berita Amos. Saya beri kesaksian kepada saudara dalam mimpi saya. Saya mau sampaikan mimpi ini, kesaksian saya. Saya juga Tuhan kasih karunia untuk bermimpi. Tapi saya harus beritahu kepada saudara. Setelah saya timbang-timbangkan. Kebetulan pas ini ditukar ayat seperti ini. Karena ada loncat beberapa. Saya percaya ini waktunya saya harus sampaikan kepada saudara. Ini terjadi kurang lebih 10 hari yang lalu. Jadi masih fresh dari open. Saudara, dalam satu mimpi saya, penglihatan saya. Kami sedang di rumah. Ini pengantar buat saudara ya. Saya percaya ini suara profetis buat kita. Saya sedang di rumah dan keluarga saya. Saya duduk, tiba-tiba. Begini, sebelumnya ini saudara, saya melihat banyak orang bercerita mengenai kedatangan Tuhan. Kira-kira begitu ya. Saudara mendengar banyak berita itu ya. Tuhan Yesus mau datang, Tuhan Yesus mau datang. Wah, begitu banyak. Saya orang yang tidak mudah percaya karena mungkin terlalu teologik dalam pikiran saya. Begitu kuat teologi dalam pikiran saya. Sehingga saya selalu berpikir itu nabi palsu dan semuanya. Ya, begitu kuat saudara. Pengetahuan teologi 6 tahun ini di pikiran saya, teologi ini kuat sekali. Jadi saya bilang seperti ini sama Tuhan. Saya bicara ya. Tuhan, sampai saya melihat sendiri. Sampai saya mendengar. Kira-kira itu imannya Thomas. Saya mau lihat, saya mau buktikan seperti itu. Ya kira-kira 10 hari yang lalu saudara. Saya udah lupa itu tiba-tiba. Saya mendapatkan mimpi dan itu clear jelas sekali. Kami di rumah kami, ya di rumah saya dan saudara, saya melihat seperti ada gempa bumi yang besar. Saya nggak menakut-nakuti saudara, ini saudara percaya boleh tidak. Tapi saya hanya mau menyampaikan kepada saudara. Satu gempa dan kemudian saya mulai melihat bangunan itu jatuh dan di sana jatuh dan terbakar. Dan rumah kami goyang, saya dan keluarga saya. Terus saya mulai melihat saudara, di depan saya putih, saya melihat air itu naik. Air itu naik tinggi. Tapi kenapa itu air nggak ke rumah saya? Saya melihat kenapa yang terjadi. Mereka itu terendam. Air itu nggak naik ke rumah saya, nggak masuk ke tempat saya. Terus saya sadar ternyata ada kaca bening yang putih seperti ini. Putih, tinggi sekali. Dan airnya itu bersih saudara, bukan air kabur. Jadi bukan air tsunami, bukan maksud saya. Air putih jernih. Dan saya melihat, kok nggak kena ya? Banyak hal seperti itu. Kemudian saya tanya istri saya, itu pada rubuh kan? Kemudian saya lihat orang berkumpul, tapi tidak ada orang yang ribut. Tidak ada orang yang ribut. Tidak ada orang yang berteriak. Nggak ada saudara. Seperti semua orang, ya rumah-rumah itu tahu bahwa itu akan terjadi. Jadi saya percaya itu orang-orang Kristen. Samping-samping. Mereka tahu itu akan terjadi. Kemudian saya mulai keluar, saya mulai melihat. Orang-orang mulai berbicara. Dan orang-orang mulai mengatakan gini. Oh, saya sudah panggil keluarga saya sudah minta ampun. Saya minta ampun, saya panggil famili saya mohon pengampunan dari mereka. Kemudian saya pergi lagi, saya melihat seorang gubernur. Bukan di sini ya, di daerah lain. Dan dia tidak kenal saya juga tidak kenal, saya tahu dia. Terus saya bertemu dengan dia, saya lihat dia sedang bertobat saudara. Orang Kristen, dia bertobat. Dia bertobat. Tuhan ampuni saya Tuhan. Saya lihat, ini Tuhan Yesus mau datang kah?
Seperti itu saudara. Setelah itu masuk ya anak-anak saya lihat Sharon, akhirnya mereka pergi keluar. Entah kemana, mereka pelayanan. Saya dengan istri saya. Saudara, waktu saya keluar, saya lihat di luar, itu orang banyak berkumpul. Kemudian saya mendengar orang pada teriak. Nah itu baru saya dengar teriakan. Mulai pada satu-satu mati orang itu saudara. Saya melihat seperti sayap yang besar. Maafkan saya kalau ini saya sampaikan kepada saudara. Tapi saya harus sampaikan ya. Dan saya akan berkhotbah buat saudara. Dan seperti malaikat besar. Dan orang-orang itu pada tewas. Saya berlari. Saya lihat orang berkumpul dan siap menunggu nasib. Demikian pun saya. Saya langsung berkata, wow Tuhan datang, matilah saya. Saya menangis saudara dalam mimpi saya itu. Sungguh. Saya menangis dalam mimpi saya. Saya mau beritahu istri saya langsung ingat anak saya Shepherd yang ada di Prancis sekarang yang lagi kuliah setelah dari Roma ke Prancis. Terus saya mengatakan di mana anak saya Sharon. Dan saya cari istri saya. Nasib saya berpikir habislah Yesi ini. Seorang pendeta. Saya menangis. Apakah Tuhan mau menghukum saya? Terus saya terbangun. Saya tanya Tuhan apa ini? Tuhan bilang Yesi. Selama ini saya melindungi kamu. Kamu lihat nih. Saya memberkati kamu. Saya melindungi kamu. Saya menjagai kamu. Tapi jangan tertidur. Jangan bermain-main dengan kekristenanmu. Even though engkau seorang pastor. Kalau kamu bermain-main, kalau kau anggap sepele semua peringatan-peringatan itu, nasibmu akan sama dengan orang-orang itu. Karena aku Tuhan yang adil. Aku adil. Aku memberikan belas kasihan. Aku melindungi kamu selama ini. Lihatlah rumahmu itu. Tapi aku juga Tuhan yang adil. Saudara, malam itu saya bertobat. Saya minta ampun sama Tuhan. Dan saya tahu Tuhan, hidup saya hanya untuk melayani Tuhan. Tidak ada yang lain lagi. Tidak ada lagi. Saya nggak mau ketinggalan. Saya nggak lihat rapture. Saya percaya rapture bagi saya secara teologis. Saya percaya premil. Tapi saya nggak lihat. Berarti di pikiran saya waktu itu. Orang-orang yang sudah diangkat kali. Berarti yang ada orang-orang yang tinggal. Orang-orang yang sisa. Termasuk saya. Wah, saya menangis saudara. Bayangkan, coba saudara di pihak itu. Karena mereka yang mendengar nanti, yang akan diangkat Tuhan adalah mereka yang mendengar bunyi sangkakala. Orang yang mendengar itu akan terangkat bersama dengan Tuhan. Tapi orang yang tidak mendengar, tidak melihat, mendengar apa-apa. Kita tinggal di bawah. Saya ada di situ, orang yang tinggal. Aduh saudara, saya harus sampaikan, saya menangis. Saya nggak mau seperti itu Tuhan. Saya nggak mau. Amin. Ini hanya saudara terima, silakan terima. Saudara bilang ini yang nggak terjadi nggak apa-apa. Ya, seperti Amos. Semua nubuatan dia itu tidak terjadi langsung. Perlu waktu, hampir 40 tahun baru nubuatan itu terjadi. Hampir 40 tahun, di mana tidak terjadi apa-apa. Setelah hampir 40 tahun terjadilah. Mereka karena tidak taat, tidak setia, mereka masuk dalam pembuangan di Babel. Di Asyur ya. Dibuang saudara. Maukah kita seperti itu? Cepat atau lambat, suara kenabian itu akan datang kepada kita. Mungkin hari ini saudara bilang, di mana ya sih? Dari dulu juga Alkitab mengatakan, kapan itu hari Tuhan datang? Kapan dia? Kapan datang? Tidak datang-datang. Tapi pasti akan datang. Cuman yang jawabannya, jangan saudara dan saya terlambat. Amin. Kalau ada waktu hari ini, kita bertobat hari ini. Kita mengaku pelanggaran dan dosa kita. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan jangan bermain-main dengan kekristenan lagi. Jangan coba-coba bahwa Tuhan tidak mati. Dia tidak tidur. Dia tidak apa tadi? Mboten sare. Ya, kira-kira seperti itu. Saudara, Amos 9 ayat 11 sampai 15. Ya. Pada hari itu, ya, ini background tadi. Tetapi berbicara mengenai mercy, ini ayat 11 sampai 15. Pada hari itu
Aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti zaman dahulu kala. Ini Amos. Di balik semua apa yang akan mereka rasakan hukuman itu, Tuhan sudah bernubuat jauh-jauh hari lagi, saudara, bahwa Dia akan memulihkan Israel ini. Dia akan membangun pondok Daud ini kembali. Pondok Daud yang hancur, yang sudah rubuh. Tuhan akan memulihkan hidup saudara. Tuhan akan memulihkan hidup kita. Dinding-dindingnya udah hancur. Mungkin kekristenan kita udah hancur. Sudah tambal sulam. Tuhan tidak mau kekristenan yang tambal sulam. Amin. Kalau saudara lihat pembuat periuk Bapak bejana, dia nggak mau setelah ada cacat dibuang, dihancurkan, kemudian dibuat yang baru lagi. Dalam kekristenan Tuhan tidak mau kita menjadi orang Kristen yang tambal sulam, yang cacat kemudian ditempel, yang cacat kemudian ditempel. Itu nggak ada nilai. Dia mau menjadikan kita baru kembali. Dia mau membentuk kita seperti bejananya dengan tangannya sebagai seorang penjunan dan membuat saudara menjadi manusia baru. Yesus yang lama menjadi Yesus yang baru, bukan Yesus yang tambal sulam. Banyak sekali orang menjadi Kristen yang tambal sulam. Dia berpikir dengan aktivitas rohaninya. Dia bisa tambal sana, tambal sini, sulam sini. Itu cacat. Retur, Tuhan gak mau barang yang cacat. Kalau Dia mau perbaikin kita, perbaikin sama sekali. Dihancurkan bejana itu dan membuat yang baru. Tidak enak waktu itu dihancurkan. Amin. Tuhan berjanji Dia akan mendirikan kembali pondok Daud ini. Itu berbicara mengenai gerejanya. Ini berbicara mengenai kerajaan mesianik. Bahwa Yesus akan datang. Bahwa Dia adalah keturunan tunas daripada Daud itu. Yesus sendiri berbicara akan memulihkan gerejanya. Dan kita saat ini Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita hidup dalam zaman gereja ini. Zaman gereja penuh dengan kasih karunia. Inilah zaman gereja. Penuh dengan anugerah, penuh dengan kebenaran. Tapi pesan Rasul Paulus supaya kita jangan bermain-main dengan namanya kasih karunia. Jangan kita menganggap sepele yang namanya kebenaran. Jangan saudara. Ingat kembali bahwa Dia adil, tapi Dia juga penuh dengan kemurahan. Amin saudara. Dia akan membangun seperti dahulu kala. Ini berbicara mengenai kerajaannya. Yesus sendiri akan memerintah. Tuhan sendiri akan memerintah. Dan ini masih akan terjadi. Jadi kalau saudara lihat nubuatan profetik ini, itu sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Dan ini masih akan terjadi pada masa milenium. Di mana pemerintahan itu adalah pemerintahan 1000 tahun. Suatu saudara akan bersama-sama kita diangkat Tuhan. Dan bersama-sama masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Nanti bersama semua orang kudus. Dari zaman perjanjian lama sampai nanti. Kita akan berkumpul di mana Yesus akan memerintah sebagai raja di atas segala raja. Dan Raja Daud ada di sana sebagai seorang raja. Pertanyaan saudara, kita sebagai apa nanti di sana? Kakak saya bilang almarhum, Yesi, enggak apa-apalah, saya sebagai tukang sapu juga, yang penting saya masuk kerajaan milenium. Saya pikir-pikir iya juga ya. Ya saya tukang sapu saya, kakak saya almarhum. Dia sudah dipanggil Tuhan dan dia sudah ada di sana. Dia setia dengan iman dia. Saya lihat kesetiaan iman, saya lihat luar biasa. Secara kebutuhan jasmaninya itu, aduh, kasihan saya lihat. Oh, orangnya enak dulu memang, senang, hebat, punya semuanya. Tapi itu bermain-main yang kasih karunia, saudara. Anggap enteng, anggap sepele. Akhirnya menerima konsekuensi. Tapi puji Tuhan, kesetiaan imannya tidak bergeser. Dia tetap bersiap untuk menghadap Tuhan. Dan itu dia lakukan, dia melayani. Saya bilang, saya percaya, saya bilang dalam hati saya, kamu tidak jadi tukang sapu di surga. Karena memang tidak ada tukang sapu di surga. Gak ada saudara. Kita akan menikmati yang namanya surga itu bersama-sama. Amin. Supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom. Dan segala bangsa yang kusebut milikku, Tuhan berkata. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sisa-sisa bangsa Edom. Ya masih banyak kerajaan-kerajaan yang belum ditaklukkan oleh Israel pada waktu itu. Tuhan mengatakan rebut itu, ambil itu.
Sisa-sisa bangsa itu, ambil itu, aku berikan buat kamu. Dan belum waktunya, makanya Tuhan akan kembalikan mereka nanti. Untuk kembali melihat bagaimana kerajaan itu, kerajaan Israel diperlebar. Amin saudara. Itu hati Tuhan, saudara lihat Tuhan luar biasa. Dia berpikir ya, jadi dia tidak hanya kasih jatuh panis, kasih jatuh hukuman. Kemudian dia bilang cuek terserah. Saya gak mau tahu, kamu udah melawan. Tidak, Tuhan pikirkan bagaimana merestorasi, bagaimana mau rebuild kembali pondok Daud ini. Tuhan udah pikir sampai situ. Dia hanya mau menyatakan kasihnya melalui penghukumannya itu supaya bangsa Israel ini sadar dan berbalik kepada Tuhan. Ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita berbalik. Kalau selama ini kita di-attract oleh hal-hal dunia saudara, Tuhan mau kita kembali seperti apa yang dia mau. Dan itu tidak nyaman, itu gak enak memang saudara. Ada wilayah bangsa-bangsa bagian daripada Edom yang harus menjadi bagian saudara. Masih ada janji-janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan buat saudara yang mungkin saudara tidak maksimal saat ini. Akibat kenapa? Karena kita tidak bisa merasakan heartbeat-nya Tuhan. Hatinya Tuhan. Sehingga iblis sengaja membuat telinga rohani kita, mata rohani kita menjadi buta. Kita tidak mendengar apa-apa. Supaya kita tidak mendapat bagian apa yang Tuhan tentukan buat saudara. Jadi kalau saudara menerima berkat Tuhan, saudara mengalami promosi apa saja, itu belum selesai. Masih ada bagian yang lain yang Tuhan akan berikan kepada gereja orang percaya. Tapi iblis menahan semuanya ini, supaya saudara tidak mendengar heartbeat-nya Tuhan itu. Saudara sibuk, saudara takut, saudara perhatikan hal-hal yang menakutkan. Dan saudara mencoba untuk tambal sulam kekristenan saudara. Tuhan bilang jangan seperti itu. Aku menjanjikan hal yang lebih besar pada engkau. Jangan puas karena dunia saudara. Ini kan wilayah penjajahan. Artinya Tuhan mau kasih saudara banyak. Banyak. Tapi kalau saudara tidak siap, bagaimana Tuhan mau kasih? Amin. Mintalah sebagai suami istri, bawa keluargamu, berdoa, Tuhan fulfill janjimu dalam keluarga kami. Amin. Pastikan itu saudara. Karena Tuhan mau saudara diberkati. Menguasai tanah ini. Sesungguhnya waktu akan datang. Pasti. Berlambat-lambat tapi pasti. Demikianlah firman Tuhan. Bahwa pembaja akan tepat menyusul penuai. Dan penggiri buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru. Dan segala bukit akan kebanjiran. Ini janji kemakmuran. Dan Tuhan berkata pada waktu kamu nanti bertobat. Ini akan terjadi. Bangsa ini diberkati Tuhan dalam pertanian. Sampai hari ini. Teknologi maju. Pertaniannya maju. Banyak bangsa-bangsa sampai hari ini belajar mengenai pertanian. Itu janji Tuhan. Soalnya janji Tuhan itu kekal. Amin. Beribu-ribu tahun kemudian bahkan sampai nanti. Saya mau bilang sama saudara. Kalau Tuhan berjanji, dia tidak pernah ingkar janji. Amin. Dia akan ingat janjinya kepada saudara. Nah dengar baik-baik. Apa yang Tuhan janji dalam hidupmu? Atau saudara nggak tahu janji apa? Apa yang spesifik Tuhan mau janjikan kepada kita? Cepat atau lambat itu terjadi. Ya, nubuatan kan seperti itu. Tidak langsung terjadi. Waktu kita bernubuat, Tuhan menyuruh seseorang hambanya untuk bernubuat. Itu enggak terjadi. Dia berpikir tidak terjadi. Sama nabi ini. Saudara tahu Amos? Amos itu disebut nabi yang gagal. Kenapa dia gagal? Karena nubuatannya tidak terjadi. Langsung 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Lama-lama pemimpin di Betel, imam Betel itu namanya Amazia. Dia mengadu kepada raja, bilang usir aja orang ini. Ini orang mempercoki kita. Selalu aja mengganggu ibadah kita. Selalu berbicara mengenai menakut-nakutkan kita. Usir aja dia pulang. Kembali aja ke negerinya. Bernubuatlah kamu kembali ke selatan sana. Dan Amos pergi. Mungkin di pikiran Amos kalau itu saya. Iya ya saya gagal kayaknya ini. Gak terjadi apa-apa itu. 1 tahun 2 tahun dan dia tetap setia menggembalakan. Tapi setelah hampir 40 tahun. Nubuatan itu terjadi. Karena itu disebut nabi. Nabi adalah penyambung lidah Allah. Nabi adalah orang yang secara akusisi tepat. Itu menyampaikan apa yang akan terjadi. Tepat sekali. Dan persis itu akan terjadi.
Kira-kira seperti itu. Saudara, bagaimana dengan kita? Amos diusir pulang. Jadi jangan pada enteng bahwa itu tidak terjadi. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin dan tandas dan mendiaminya. Mereka akan menamik kebun-kebun anggurnya dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun dan buah-buahannya. Itu restorasi dari Tuhan. Tuhan mau kehidupan kita penuh dengan hal seperti ini. Amin, saudara. Tuhan mau seperti itu. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka. Dan mereka tidak akan dicabut lagi dari yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allah. Ditutup dengan ini. Aku akan menanam mereka di tanah mereka. Dan aku tidak akan cabut mereka lagi. Artinya dicabut, diserahkan, dibuang. Itu janji Tuhan sampai hari ini. Mereka tidak akan pernah terserak lagi. Udah di situ tanahnya, di land itu. Itu Tuhan sudah tetapkan. Engkau tidak kemana-mana lagi. Tidak ada yang bisa merebut tanah itu lagi. Itu maksud janji ini. Kamu tidak akan aku serahkan lagi. Aku tidak buang lagi. Mari saya kasih makna rohani buat saudara. Kalau Tuhan berjanji itu bagian daripada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mengambil. Amin. Kalau itu bagian kita, bagian saudara, itu menjadi bagian saudara. Tidak ada yang bisa mengambil itu lagi. Amin, saudara. Itulah hati Tuhan. Bagaimana dengan kita? Saya rasa itu yang saya perlu sampaikan kepada saudara. Kalau saya melihat khotbah saya ini akan panjang, tapi kuat. Saya masih bergumul dari tadi. Sampaikan enggak? Karena itu intinya. Artinya kalau saya kasih judul tadi, jangan kita menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Menyia-nyiakan hak istimewa kita. Jangan, saudara. Saudara punya hak istimewa sebagai imamat yang rajani. Artinya saudara adalah seorang imam-imam. Kita ini imam-imam. Imam-imam pelayan dalam perjanjian baru. Itu hati Tuhan. So, kalau saudara merasakan heartbeatnya Tuhan hari ini. Saudara mendengarkan Tuhan. Saya percaya. Saudara akan buka hati saudara. Dan mengatakan, Tuhan, selidiki aku. Itu yang Daud buat. Selidiki aku Tuhan. Lihat hatiku. Jangan ada yang mau ketinggalan. Saudara, sekali saya ingatkan lagi. Jangan ada yang ketinggalan. Perhatikan anak-anak saudara. Apa? Saya persiapkan preaching ini hari Jumat kemarin. Nanti saya bergumul ya. Sampaikan dain seperti ini. Di Lotes itu. Karena saya melayani fikar juga. Sambil menunggu dia. Saya melihat sekelompok bapak-bapak 5 orang. Yang sudah lanjut. Bukan yang sudah usia. Kira-kira seperti umur saya. Mereka berlima. Nggak jauh dari saya. Sambil ngopi-ngopi. Jadi kalau Starbucks yang satu tempatnya anak muda. Yang sebelahnya mungkin saya lihat. Ini usia dewasa. Bapak-bapak semua di situ. Saya surprise. Dan saya menangis di situ. Saya mendengar percakapan itu. Percakapannya cerita tentang apa, saudara? Mengenai cell group. Cell group. Mereka mulai bercerita. Jadi ada 3 bapak lama, ada 3 orang baru. Mereka menjangkau 2 rekan barunya. Dan mereka mencerita mengenai cell group. I don't know di gereja di mana. Mereka berbicara bagaimana kebaikan Tuhan. Saudara, pada saat saya rindu, saya lihat saudara seperti ini. Harusnya kita waktu berkumpul bapak-bapak. Mari kita mulai berbicara. Bukan hanya bisnis yang kita ngomong. Sudahkah saudara melihat teman-temanmu. Rekan-rekan bisnismu, teman kerjamu. Yang mereka perlu Yesus juga. Mereka perlu dengar Tuhan. Dan kalau sudah menterlantarkan dia. Bagaimana dengan anak cucunya barangkali. Bagaimana dengan seisi rumahnya. Saya menangis. Saya diam, saya berhenti saudara. Saya bilang, Tuhan, kami rindu di gereja kami juga seperti ini. Bapak-bapak, kenapa selama ini ibu-ibu? Dan kita sibuk. Tuhan mau pakai saudara, Tuhan kasih otoritas saudara. Tuhan kasih posisi saudara. Untuk saudara pakai untuk beritakan Injil kerajaan Tuhan. Sebagai seorang bapak. Sebagai seorang laki-laki as a man. Saya hanya menyampaikan hati Tuhan pagi hari ini.
Sesuai dengan tema kita hari ini. Dan saya berdoa. Aku berdoa Tuhan supaya kau pakai kami Tuhan. Gerejamu, para imam-imammu. Terutama bapak-bapak Tuhan di tempat ini. Yang punya tanggung jawab untuk berdiri bagi keluarganya. Pakai kami Tuhan sebagai imam pelayan perjanjian baru. Berikan keberanian kepada kami. Tolong kami Tuhan. Sebelum kedatanganmu kami mau berbuah. Kami mau menghasilkan buah. Bagi kebun anggurmu ini. Pertemukan mereka dengan jiwa-jiwa. Dengan orang-orang yang akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa hamba-Mu. Di dalam nama Yesus. Aku berdoa dan melepaskan berkat Tuhan ini. Amin. Amin. Saudara, sebagai tanda komitmen kita. Karena Yesus berkata dalam perjamuan. Buatlah ini setiap kali kamu mengingat akan aku. Mari Bapak Ibu kita buka hati kita. Mari bangkit berdiri. Tuhan, kau sudah mati buat kami. Kau sudah mati buat kami. Biar kami mengingat akan pengorbananmu di Golgota 2000 tahun lalu. Engkau menebus segala pelanggaran dan dosa kami. Tolong kami Tuhan. Kami perbuat ini karena kami mengingat akan Engkau. Saudara, indah tubuh Tuhan dipecah-pecahkan buat kita. Ambillah dan makanlah. Dan inilah darah perjanjian yang Tuhan berikan buat kita. Bahwa Dia akan melindungi engkau dan seisi rumahmu, keluargamu. Tidak ada maut yang bisa datang kepada keluargamu. Enggak ada. Enggak ada. Karena keluargamu sudah ditebus oleh Kristus. Dengan darah yang mahal. Ini iman kami. Ini doa kami. Kami percaya kami dan seisi rumah kami. Kami akan bersama-sama di bumi dan di surga. Ambil dan minumlah dalam nama Yesus. Amin.